Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Iman dan Perbuatan Berdampingan. Yohanes 14 ayat 15 menuliskan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Masalah iman dan perbuatan telah menjadi pembahasan yang hangat di banyak tempat. Banyak yang menekankan penurutan dan melupakan iman. Tetapi banyak pula yang menekankan iman namun melupakan perbuatan yang harus menurut hukum Allah. Keterangan Yesus di ayat inti yang kita telah bacakan di atas tadi jelas menunjukkan bahwa bila kita mengasihi Yesus akan menghasilkan penurutan. Jadi sementara keselamatan hanya melalui kasih karunia melalui iman, maka penurutan itu tidak dapat dipisahkan dari iman seseorang. Dalam artikel Sign of the Times pada tanggal 21 Juli tahun 1890 yang berjudul "Apakah yang harus kulakukan untuk mewarisi kehidupan yang kekal?", Ellen G. White menuliskan pendahuluannya sebagai berikut. Yesus mati untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Penebusan dalam Kristus berarti kita berhenti untuk melanggar hukum Allah dan bebas dari segala macam dosa. Tidak ada hati yang dipenuhi oleh permusuhan dengan hukum Allah. Mempunyai kehidupan yang harmonis dengan Kristus yang telah menderita di Kalvari untuk mempertahankan dan meninggikan hukum di hadapan seluruh alam semesta. Mereka yang dengan berani berasumsi tentang kesucian kehidupan mereka jelas membuktikan bahwa mereka tidak melihat diri mereka sendiri dalam terang hukum Allah. Mereka tidak diterangi secara rohani dan mereka tidak merasa bahwa mementingkan diri sendiri dan kesombongan hati telah menyerang pikiran mereka. Dari bibir mereka yang ternoda dosa, mereka mengatakan hal yang kontradiktif. Saya suci, saya tidak berdosa. Yesus mengajarkan kepada saya, jika saya menurut hukum, maka berarti saya bukan diselamatkan oleh karunia. Hukum adalah suatu kuk perbudakan. Tuhan berkata, diberkatilah kiranya mereka yang melakukan hukum-hukumnya, bahwa mereka berhak akan pohon kehidupan dan dapat masuk ke dalam gerbang kota itu. Kita perlu mempelajari firman Allah dengan hati-hati agar kita dapat sampai kepada suatu keputusan yang benar dan bertindak dengan benar. Lalu kita akan menuruti firman dan berjalan harmonis dengan menurut hukum Allah yang suci. Jelas sekali bahwa kita harus menghindarkan pemikiran bahwa kita sudah disucikan Tuhan, jadi tidak perlu lagi untuk menurut hukum Tuhan. Mereka katakan yang penting untuk kita hidupkan adalah memiliki kasih. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Namun bukanlah kalau kita kasih kepada Allah, maka kita akan menurut 4 hukum yang pertama. Dan kalau kita mengasihi sesama manusia, maka kita menurut hukum yang ke-6 yang lain. Dengan demikian, maka penurutan kepada hukum Allah akan menjadi bagian kita. Namun bukan agar kita selamat, tetapi sebab kita sudah diselamatkan. Iman dan perbuatan haruslah berjalan berdampingan. Masing-masing kita harus menghindarkan ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dan perbuatan tanpa iman juga hampa. Kiranya kita semua mempunyai kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, hingga pengakuan kita memiliki iman kepada Yesus dapat ditunjukkan melalui perbuatan kita yang menurut akan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.